Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Ajeng Dinanti. Selamat datang di Ruang Tengah. Ini merupakan persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini, pada hari ini di episode ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering banget ditanya sama teman-teman di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya nih yang ditanya mungkin datang dari kamu juga ya, yang nanya seputar kehidupan, seputar karir, seputar keluarga, kesehatan, bisnis, bahkan sampai ke hukum negara. Nah, nanti akan dibahas tidak hanya perspektif agama aja oleh Ustadz kita yang sudah hadir di sini, dan kali ini kita juga berkolaborasi nih sama teman-teman dari Inspigo, yaitu aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, seputar skill, wellness, sampai relationship. Kalau pengen tahu seperti apa, cek aja Instagramnya di @inspigo.id, dan jangan lupa untuk download aplikasinya kalau pengen dengerin podcast inspiratifnya di Google Play Store dan juga di Apple App Store. Dan yang terakhir, kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, yaitu platform dan tempat belajar public speaking untuk kamu yang pengen berkarir di dunia radio, di dunia TV, atau di media digital. Bisa nih cek Instagramnya ya di @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, apa kabarnya yang lagi di rumah, yang lagi menonton di YouTube, yang juga lagi mendengarkan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan baik. Lancar ya puasanya, jangan lemes dong mentang-mentang puasa di tengah pandemi gak bisa kemana-mana. Atau jangan-jangan kamu lagi happy nih, lagi seneng gara-gara abis menang undian. Ih jujur aku sih gak pernah lo menang undian, menang arisan aja jarang. Tapi mungkin kamu punya ya pengalaman pernah menang undian atau menang sesuatu. Ya lagi beruntung lah gitu kan. Sesimpel menemukan uang di kantong celana aja happy-nya bukan main kan. Nah tapi kayaknya kalau kita telusuri, nggak semua orang itu mempunyai nasib yang sama. Ada orang-orang yang beruntungnya tuh luar biasa untung banget, ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Nah tapi gimana sih kalau di mata Allah, apakah kamu termasuk orang yang beruntung? Di bulan puasa gini ladang pahala kan banyak banget ya. Merugi banget gak sih kalau kita nggak bisa mendulang kesempatan keberuntungan? Nah kali ini, di episode kali ini, mari kita cari keberuntungan berdasarkan Al-Quran bersama Ustadz Ali Nurdin dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Ya. Puasa Pak? Lupa ya Mbak, puasa enggak ya puasa lah. Puasa. Bulan Ramadan ini. Nah aku suka nih semangatnya Pak Ali meskipun puasa tapi tetap on fire gitu. Siap. Apa mungkin jangan-jangan Bapak habis menang undian? Nih Pak, orang-orang beruntung dalam Islam, karena biasanya orang-orang beruntung tuh kalau di sebuah segitiga tuh paling atas. Yang tingkat pertama orang-orang yang males-malesan, tingkat kedua orang yang bekerja keras, tingkat ketiga adalah orang pintar, yang terakhir tuh orang beruntung. Yeah. Semua itu akan kalah sama orang beruntung. Sebenarnya kalau dalam ajaran Islam nih Pak Ali, siapa sih orang yang beruntung itu? Baik, terima kasih Mbak Jeng ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Dari segi bahasa, orang yang beruntung dimaknai ada dua. Yang pertama adalah mendapat lebih dari modal, beruntung. Yeah. Misalnya kalau kita berdagang, ya kan, ada keuntungannya, itu lebih dari modal. Yang kedua, beruntung itu lawan dari kata rugi. Itu juga bisa kita telusuri makna itu dari hal tersebut. Nah, dalam konteks agama, siapakah orang-orang yang kemudian akan mendapat keberuntungan itu? Kalau kita lihat dari teks Al-Quran, kita pendekatannya ada kata yang berakar dari huruf fa, lam, dan ha. Maka kemudian ada namanya falah, itu beruntung. Muflihun, orang yang beruntung. Nah, siapakah yang dimaksud orang yang mendapat keberuntungan ini? Ada cukup banyak ayat yang menginformasikan tentang hal ini, tapi nanti tentu tidak akan kita bahas semua. Kita ambil contoh misalnya, yang beruntung itu
adalah orang-orang yang tidak pelit. Saya Itu banget nomor tuh Pak. satu. Ya, kelihatan Mbak. Orang nggak pelit itu kelihatan loh, gitu. Wajahnya itu agak ngantuan gitu, apalagi kalau puasa-puasa. Gitu ya. Misalnya apa sampai 2 kali Allah menyatakan wa mayu qashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini di surah nomor 64 ayat yang ke-16 dan di surah 59 ayat 9. Redaksinya sama begitu. Barang siapa yang terjaga dirinya dari pelit, maka mereka itulah orang yang beruntung. Maka siapa orang beruntung? Nomor 1, orang yang hidupnya tidak pelit. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud orang yang tidak pelit itu? Tentu orang yang selalu berusaha untuk berbagi dengan apa yang dia miliki atau dengan apa yang dia duga miliki. Nah, masih bingung ini. Kedua ini bingung. Meskipun dia sebenarnya nggak punya, tapi berusaha untuk sekali. ada. Nah, itu nanti juga termasuk kategori lawannya orang pelit gitu, Mbak. Orang pelit itu orang yang enggan berbagi atas apa yang dia miliki atau atas apa yang dia duga miliki. Contohnya gini, misalnya kalau ada kawan yang baik gitu ya, suka traktir, suka nolong gitu. Ini orang pelit, nggak punya. Dia bilang gini, kalau saya jadi dia, nggak akan saya tolong tuh orang. Wow. Nah, kalau dia pelit kan? Pelit. Memang nggak punya juga, tapi pelit juga kira-kira. Itu buruk sekali itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka agar kita menjadi orang yang selalu beruntung, maka menurut petunjuk agama jangan jadi orang pelit. Dan ini keberuntungan yang sifatnya bisa saja untuk urusan dunia, material, bisa juga yang terlebih untuk keberuntungan yang bersifat non material. Yaitu berupa rasa bahagia, rasa senang, rasa tentram hati, itu kan juga keberuntungan. Sebetulnya hal-hal yang kita cari berupa materi kan ujungnya supaya kita senang, toh Mbak. Betul. Nah, dengan cara kita memberi, dengan cara bersosial, dengan cara berbagi, sebetulnya itu akan memberikan dampak kepada hati kita menjadi orang yang bahagia, beruntung. Kalau bahagia, bagi-bagi. Jangan sendirian gitu ya Pak? Nah, betul sekali. Karena apa? Kualitas bahagia itu akan semakin terasa kalau semakin banyak yang ikut merasakan. Misalnya gini, contoh Mbak Ajeng nih ya, contoh nih, sedang mendapat keberuntungan nih. Apakah itu berupa misalnya mendapatkan ya kenaikan posisi atau mendapatkan penghargaan. Tapi yang tahu cuma Mbak Ajeng sendiri, yang lain belas nggak ada yang tahu. Apa maknanya? Tapi kalau semua orang kemudian mengucapkan, oh ya selamat ya, selamat sukses, konkret ya, misalnya gitu ya, itu kan menjadi sangat bermakna. Nah demikian itulah maknanya bahwa keberuntungan itu memang berakar dari apa? Bahwa kita ini makhluk sosial. Iya, benar, gitu loh. Maka kemudian harus dirasakan sebanyak. Sebaliknya orang yang sedang mendapat masalah, sedih atau kerugian, tapi kalau juga ada banyak orang yang kemudian mengetahui, kemudian menghiburnya, kan jadi ringan. Iya lagi. Jadi dalam situasi apapun memang berbagi. Betul sekali. Nah itu yang pertama Pak tadi, orang tidak pelit. Oke. Ada lagi nggak Pak orang beruntung? Iya, kalau kita lihat di Al-Quran cukup banyak. Ada ayat yang menyatakan demikian. Itu di akhir ayat ayat 31 surah 24. Allah berfirman begini, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah wahai orang mukmin agar kamu menjadi orang beruntung. Kata kuncinya apa? Kalau tadi berbagi, di sini adalah taubat. Maknanya apa? Begini, orang baik itu dalam pandangan agama bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan orang yang misalnya masa hidupnya itu lurus-lurus saja gitu ya. Seputih salju, selembut sutra. Bukan begitu. Tapi orang yang boleh jadi dalam episode hidupnya sering berbuat salah. Bahkan banyak berbuat dosa. Tapi dia segera ingat, menyadari, ya, terus kemudian memohon ampun. Kalau itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dengan sesama dia segera meminta maaf. Itu namanya orang beruntung. Beruntungnya karena beruntung masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi kepada Allah, atau beruntungnya dalam hal lain nih Pak? Bisa berbagai macam. Karena di dalam ayat itu tidak secara khusus dijelaskan apa bentuk keberuntungannya. Kaidahnya berlaku begini Mbak. Kalau tidak diberikan rincian, maka itu bisa mencakup apa saja yang bisa dicakup oleh ungkapan itu.
Maka bisa keberuntungan materi. Misalnya begini, orang tadinya malas, terus kemudian menyesal. Kenapa saya kok malas-malasan? Akhirnya dia bekerja keras, sungguh-sungguh. Kan beruntungnya bisa materi, toh? Iya, betul. Nah, seorang mahasiswa, dia malas-malasan, nggak mau belajar. Akhirnya sekarang sudah semester 5, dia menyesal, terus dia belajar sungguh-sungguh. Kan bisa berupa. Lulus. Nah, Iya. demikian juga yang terpenting kalau itu hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, misalnya pernah melanggar atau sering melanggar larangan Tuhan, dia akhirnya bertobat, ya tentu keberuntungannya tidak hanya di dunia, tapi terlebih nanti di akhirat. Aduh, Gitu. semoga ya kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, tidak Insya hanya Allah. beruntung di Kalau nggak dunia. beruntung kan nggak ikut acara gini, Mbak. Bener. Saya beruntung banget loh bisa gitu. diajak loh di acara ini karena dapat insight-nya banyak banget Amin. belajarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin keberuntungan tadi sudah sempat di-mention ya, keberuntungan itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu ya, Pak. Untuk bisa beruntung dan bahagia di akhirat itu kan butuh proses. Gimana caranya agar kita nih selalu menjadi pribadi yang masuk ke dalam golongan orang-orang itu? Kita bisa tahu nggak sih Pak, apakah kita tuh termasuk orang yang beruntung? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan bagus sekali dan penting ini para pemirsa ya. Nah, kalau kita rujuk di petunjuk agama, ada kata kunci yang dipakai Al-Quran untuk hal ini namanya istiqomah. Istiqomah ya, itu bukan ormas loh Mbak, karena ada di Jaksel itu ada ormas istiqomah, ikatan suami takut kalau istri di rumah. Kan itu maksudnya ya. Tapi sikap konsisten dalam kebaikan, itu namanya istiqomah. Dan Tuhan berpesan di surat 46 ayat 13, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbnya, Tuhannya itu adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten, maka hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan, namanya bahagia toh? Iya, betul. Khawatir itu apa sih? Perasaan tidak nyaman disebabkan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya khawatir. Dan juga belum pasti itu bikin was-was itu namanya juga. khawatir, takut. Jangan-jangan nanti ini gimana ya? Nah, itu namanya takut tuh Mbak. Misalnya kan orang belum nikah, aduh kok nikah gimana ya? Aduh jodoh aku di mana ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, pasti Mbak Ajeng bilangnya gue banget tuh. Kira-kira gitu ya. Nah, iya lagi Pak. Sementara kalau sedih itu artinya perasaan negatif disebabkan sesuatu yang telah terjadi menimpa kita. Ada saudara kita yang kena musibah, kita sedih. Ada kehilangan anggota keluarga karena wafat, kita sedih. Itu sedih. Nah, orang-orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah tadi berarti dia akan selalu beruntung dunia dan akhirat. Nah, maka kata kuncinya apa? Istiqomah, para pemirsa ya. Apa itu? Konsisten. Saya ingin kasih contoh begini, berbuat baik itu mudah, tapi berbuat baik yang konsisten, yang terus-menerus itu yang nggak mudah. Benar-benar. Itu sabar itu gampang, tapi bisa nggak kita sabar dalam segala situasi? Tanggal muda sabar, pertengahan sabar, tanggal tua juga harus tetap sabar. Misalnya gitu, bisa nggak itu? Kalau kita dipuji orang sabar, biasa banyak temennya. Tapi sedang dibully bisa sabar, itu baru luar biasa. Nah, itu namanya istiqomah. Demikian juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang diajarkan baik dalam norma masyarakat kita yang universal. Misalnya kalau contoh yang universal itu enggak usah pakai agama, orang semua tahu itu baik. Namanya universal ya. Itu kalau kita lakukan konsisten, itu akan ada keberuntungan juga. Betul. Contoh kita suka menolong orang. Iya kan? Maka kalau orang suka menolong, ya otomatis berlaku kan yang disebut pepatah mengatakan apa? Yang menanam akan menuai. Yang menanam kebaikan juga akan menuai, memanen kebaikan. Demikian juga kalau orang yang suka menolong, ya akan ditolong. Gitu. Sebaliknya yang jelek, ya sama. Kalau dia menanam kejelekan, yang dipanen juga kejelekan. Maka di Al-Quran juga dikatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu nafsih. Yang bakhil, yang pelit, berarti sebenarnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Orang itu kalau pelit, mesti nggak disukai orang, Mbak. Benar. Termasuk sesama orang pelit tuh nggak suka. Loh, saking jeleknya itu loh, kira-kira gitu. Mereka nggak ngaco ya Pak ya? Enggak, contohnya ya, misalnya ada grup nih, grup arisan. Nah, misalnya contoh ya, ada yang mau jalan-jalan, ada yang bilang gak usah diajak itu. Emang kenapa? Orangnya pelit. Padahal yang ngomong juga pelit gitu loh. Jadi sesama pelit itu saking jelek itu. Ini terjadi Pak, kan suka ada grup dalam grup, nah itu. Nah, tapi jangan ngaku gitu loh, jadi curhat kira-kira gitu ya.
Oke, Aku lanjut. nggak curhat Pak. Nah, Oke. tapi tadi sempat disebutkan bahwa salah satunya adalah dengan terus beristiqomah, konsisten berbuat baik. Tapi Pak, kenyataannya yang namanya iman kan kadang naik turun ya Pak. Untuk bisa selalu istiqomah tuh berat banget, bukan berat ya, maksudnya banyak sekali tantangan dan kadang-kadang kita untuk selalu mengingatkan diri sendiri, yuk berbuat baik yuk, itu suka lupa gitu loh Pak. Ada tipsnya nggak Pak untuk bisa selalu konsisten? Ya itu sebetulnya kata lain dari berat ya begitu itu tadi. Gitu. Ada 3 tipsnya Mbak ya. Gimana tuh? 3. Yang pertama, teruslah kita berusaha untuk menggali kebaikan-kebaikan sikap istiqomah ini. Intinya begini, kita itu kan diberi kemampuan untuk menyerap pengetahuan dengan cara membaca yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita baca dalam konteks apapun, rumus keberhasilan itu harus istiqomah. Enggak hanya urusan agama, urusan apapun Pak, istiqomah kuncinya. Maka kalau kita pahami kisah cerita orang-orang yang berhasil, itu mesti dibalik keberhasilannya itu ada sebuah konsistensi sikap yang luar biasa. Bakat ya cukup pengaruh. Tapi kalau bakat itu tidak ditopang dengan usaha yang istiqomah, jangan pernah berharap akan berhasil. Saya kasih contoh, mohon maaf mungkin ada pemirsa yang suka bola ya. Pemain bola paling top saat ini kan yang sampai dapat penghargaan main terbaik kan Messi kan. Kalau kita baca ini orang bayangkan untuk latihan dulunya itu sehari itu dia tendang bola 10.000 kali. Konsisten terus begitu. Begitulah hukumnya. 1. Jadi memang harus kita membaca sejarah orang, melihat bagaimana keberhasilan orang. Itu dalam bahasa agama namanya kita ilmunya ada. Dan untuk istiqomah ya perlu ilmu. Itu 1. Kemudian yang kedua, kalau ingin menjadi orang yang betul-betul konsisten kebaikan itu, usahakan kita itu punya komunitas. Komunitas yang membantu kita. Selalu support. Maka pepatah mengatakan katakan kepada saya siapa teman akrab kamu, akan saya katakan siapa kamu. Pepatahnya begitu ya. Enggak usah nanya pepatah dari mana. Pokoknya begitulah kira-kira gitu. Saya kasih tahu Mbak Ajeng enggak lulus paling gitu ya. Apa artinya itu? Orang itu sangat dipengaruhi dengan siapa dia bergaul. Kalau bergaulnya sama tukang minyak wangi ya wangi. Nah, kira-kira begitu hadis Nabi itu. Keren banget sih Mbak Ajeng kira-kira gitu ya. Kan belajar sama Pak Ali. Nah, kira-kira gitu. Maka penting kita untuk selalu berinteraksi dengan kawan-kawan dekat kita yang membantu kita untuk lebih konsisten dalam kebaikan. Nyimpang-nyimpang dikit, ada ingetin lah kira-kira minimal japri gitu loh. Jangan terusin dong, itu kurang bagus kira-kira gitu. Itu akan sangat membantu. Nah yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya berdoa. Mohon petunjuk kepada Tuhan agar kita selalu diberikan sikap istiqomah yang baik. Amin. Kira-kira begitu. Amin. Nah itu resepnya 3 itu Mbak. Resepnya jangan lali. Coba ulangi Mbak. Yang pertama, yang pertama, gimana sih itu? Yang pertama kita belajar sejarahnya dulu, jangan cuma menilai dari pas suksesnya aja. Lalu yang kedua tadi adalah kita harus berada di lingkungan orang-orang yang positif, yang ngingetin kita. Yang terakhir ya berdoa, minta petunjuk dari Allah untuk selalu bisa berbuat kebaikan secara konsisten. Masya Allah, luar biasa. Lulus ya Pak? Kasih nilai A. Kalau saya biasa di luar, bukan luar biasa. Gitu. Waduh, biasa di luar, di luar rumah. Oke, lanjut Pak. Ya sudah, Pak Ali terima kasih banyak karena sampun. Cepet banget. Sampun durasinya Alhamdulillah. Kan gak kerasa ya. Ya ini Mbak, karena kalau terlalu lama susah istiqomahnya. Kuncinya juga tambah 1 nih ya, supaya kita bisa istiqomah berbuat baik, jangan berlebihan. Secukupnya. Kalau sudah dibilang stop, ya udah. Cuman yang kadang-kadang bikin pengen berlebihan itu adalah ego Pak. Nah itu saya kira perlu bahasa lain. Nanti episode selanjutnya ya Ibu Produser. Bapak Ali Nurdin terima kasih banyak atas sharing-sharingnya di hari ini. Dan semoga ya teman-teman yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan, kita semua bisa
terus istiqomah, selalu konsisten dalam menjalani kebaikan agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kalau begitu sekali lagi Pak Ali Nurdin, terima kasih banyak, lancar selalu puasanya dan juga semoga bisa ketemu lagi ya Pak di situasi yang lebih baik lagi, dan juga buat teman-teman jangan sampai kelewatan di episode lain karena masih banyak bahasan-bahasan seru dan menarik yang mungkin sering juga kamu tanyakan nih tapi masih malu-malu nanya ke Pak Ustadz atau Bu Ustazah atau ke ahlinya, bisa cari di episode selanjutnya. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Ajeng Dinanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.